Shalom saudara, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya di dalam Tuhan. Bagaimana kabar saudara saat ini? Saya percaya dan saya berharap dan saya berdoa kita semua dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Saudara yang terkasih, saat ini masih dalam view sawah yang sangat hijau. Ya cocoklah untuk cuci-cuci mata kita, tidak di rumah terus ataupun mungkin melihat perkotaan yang begitu ramai terus. Tapi kali ini kita ada di tengah-tengah sawah. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, sharing firman Tuhan tentang kehendak Tuhan. Nah, saudaraku, terkadang kita dalam kehidupan kita terlalu muluk-muluk. Apa sih sebenarnya kehendak Tuhan dalam hidupku? Apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita ini? Saudara, ada banyak orang kasih pertanyaan atau bikin pertanyaan yang demikian, baik buat saya sebagai hamba Tuhan dan juga dalam kehidupan nyata ini. Dalam menjalani hidup sehari-hari, apa sih sebenarnya kehendak Tuhan dalam hidup saya? Tapi saya mau katakan saudaraku, ternyata ada dalam firman Tuhan dan ada dalam ini semuanya. Sebenarnya kita nggak perlu muluk-muluk. Banyak sekali cara untuk kita memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan apa saja sebenarnya kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, ada banyak orang di tengah-tengah situasi kondisi saat ini tidak lagi melakukan kehendak Tuhan, tidak hidup lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya mau katakan saudaraku, hidup di luar kehendak Tuhan itu tidak enak. Hidup di luar kehendak Tuhan itu menderita. Hidup di luar kehendak Tuhan itu mendatangkan duka cita, saudaraku. Nah, oleh karena itu saudaraku, jangan terlalu muluk-muluk saudaraku dalam kehidupan kita ini. Apa sebenarnya kehendak Tuhan dalam hidup kita sehari-hari? Mari kita melihat, membuka Alkitab kita dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16, 17 dan 18. Apa kehendak Tuhan bagi orang Kristen, bagi anak Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari? Mari kita melihat, saya membacakan buat kita. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saudaraku, ayat firman Tuhan yang baru kita baca ini sangat keren dan luar biasa, saudaraku. Dikatakan di ayat yang ke-18b itu, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, jelas apa kehendak Tuhan dalam hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dikatakan bersukacitalah senantiasa. Di video saya yang lain ada juga saya membahas tentang sukacita, saudaraku. Bagaimana kita bisa bersukacita. Saudara bisa dilihat di video-video yang lain ya. Nah, ternyata saudaraku, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, kehendak Tuhan bagi kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, yang pertama adalah bersukacitalah senantiasa. Saudaraku, hidup kita tidak ditentukan oleh situasi kondisi apapun yang terjadi. Hidup kita tidak ditentukan oleh bumi ini. Hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan orang lain. Hidup kita tidak ditentukan apa kata dunia ini. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang berkata bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita harus senantiasa bersukacita. Sukacita itu pilihan, saudaraku, bukan berbicara tentang perasaan. Kalau berbicara perasaan, nanti bisa berubah-ubah. Waktu kita diberkati, kita bersukacita. Nggak diberkati, nggak bersukacita. Waktu kita sehat, kita bisa bersukacita. Waktu kita sakit, kita tidak bisa bersukacita. Jadi sukacita itu sebenarnya bukan berbicara sekedar perasaan atau emosional. Tetapi sukacita itu adalah pilihan. Karena kita anak Tuhan, maka kita memilih kita tetap bersukacita. Karena Tuhan mengkehendaki itu dalam hidup kita. Sekali lagi, hidup kita tidak ditentukan oleh situasi, kondisi, dunia, perkataan orang, atau apapun. Tapi hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Itu sebabnya, yang pertama, bagaimana dan apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, tetaplah berdoa. Saudaraku, tetaplah berdoa. Berkata tetap berarti itu ada kesetiaan di situ. Ada kesetiaan, ketekunan, saudaraku. Kenapa ini yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Yaitu tetap berdoa. Di video yang lain, saudaraku, ada saya membahas
jangan jemu-jemu berdoa, karena itu perintah Yesus bagi hidup kita. Nah, saudaraku, kata firman Tuhan, tetaplah berdoa. Kenapa, saudaraku? Berdoa itu sebenarnya apa? Saya sudah katakan, doa itu adalah dialog orang dengan Allah. Artinya apa, saudaraku? Dialog berarti ada komunikasi, di mana di situ ada hubungan pribadi kita dengan Tuhan, keintiman kita, terkoneksinya kita dengan Tuhan. Ada hubungan koneksi dengan Tuhan. Saudaraku, kata doa itu bukan berarti kita melakukan segala hal-hal yang begitu ribet sekali, saudaraku. Tidak. Doa itu adalah berbicara hubungan kita dari hati kita ini kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati. Bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana kita membangun keintiman kita dengan Tuhan. Saudaraku, kalau saudara ingat peristiwa pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, saudaraku, ada tirai bait Allah, yaitu ruang Maha Kudus itu terbelah. Itu artinya sebenarnya apa? Bahwa tidak ada lagi pemisah seperti di perjanjian lama. Hanya imam-imam saja yang bisa masuk berdoa, masuk ke ruang Maha Kudus, membangun komunikasi dengan Tuhan. Tetapi kematian Kristus, bahwa siapapun yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bahwa Yesus sudah menjembatani, bahwa kita bisa berdoa, berkomunikasi, membangun keintiman, terkoneksi dengan Tuhan, Allah Bapa yang baik itu. Saudaraku, sama seperti secanggih apapun HP kita, saudaraku, sama seperti sebuah HP. Secanggih apapun HP-nya, sehebat apapun HP-nya, bisa dipakai bisa dipakai untuk berinternet, ya. Mau browsing apapun bisa, membrowsing seluruh dunia ini, membrowsing ayat firman Tuhan, membrowsing khotbah-khotbah, membrowsing apa saja pun. Canggih ataupun pokoknya canggih lah. Sangat canggih HP-nya. Tapi kalau tidak terkoneksi dengan internet, tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Sama, saudaraku, ternyata dalam kehidupan kita ini, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, seganteng apa, secantik, bahkan sepintar apapun kita, tanpa kita terkoneksi dengan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa dan kita tidak ada apa-apanya. Kalau dihubungkan ke ayat firman Tuhan di Yohanes pasal 15 itu dikatakan, akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Ranting tidak akan pernah berbuah kalau tidak dihasilkan atau tidak melengket dengan pokoknya atau pohonnya. Sama, saudaraku, ternyata kenapa dikatakan kita harus tetap berdoa? Berdoa itu adalah berbicara dialog atau keintiman atau terkoneksinya kita dengan Tuhan. Sehebat apa, sekuat apapun kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, kalau kita tidak terkoneksi, kalau kita tidak membangun kehubungan, keintiman kita dengan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita melihat musibah-musibah yang terjadi, kekayaan yang begitu banyak, rumah yang begitu bagus dan mewah, mobil yang mewah atau apapun, begitu datang musibah, begitu cepatnya musnah dan begitu cepatnya sirna semuanya. Tetapi kalau kita memiliki keintiman dengan Tuhan, kita koneksi dengan Tuhan, situasi kondisi boleh tidak stabil, situasi kondisi boleh mengganggu kehidupan kita selama kita di muka bumi. Tetapi saat kita memiliki hubungan koneksi dengan Tuhan, kita tetap berdoa, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada hikmat Tuhan, ada pertolongan Tuhan bagi kita. Itu sebabnya tetaplah berdoa. Yang ketiga, saudaraku, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan sehari-hari? Yang ketiga ialah dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang ketiga, saudaraku, mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudaraku, hidup kita, berkat kita, situasi, kondisi tidak menentukannya buat kita. Yang menentukan hidup kita, yang menentukan berkat kita, yang menentukan segala seluruh aspek-aspek hidup kita adalah Tuhan. Bukan situasi, kondisi, bukan juga apapun yang ada di dunia ini, apapun yang ditawarkan oleh dunia ini, apapun perkataan orang. Itu tidak menentukan kita. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudaraku, ada lagi firman Tuhan berkata bahwa sehelai rambut pun tidak akan pernah jatuh tanpa seizin Tuhan. Artinya, saudaraku, apapun situasi kondisimu terjadi, Tuhan tahu dan Tuhan mengerti dan Tuhan paham itu. Tuhan dapat mengubahkan yang baik
yang tidak baik menjadi baik. Tuhan dapat mengubahkan kutuk menjadi berkat. Tuhan dah sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Oleh karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau saudara ingat peristiwa bangsa Israel tidak masuk ke tanah Kanaan, salah satu dosa mereka adalah dosa bersungut-sungut, tidak adanya ucapan syukur. Padahal Tuhan sudah memberikan kepada mereka mana, sudah memberikan bagi mereka daging, sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam hidup mereka. Tetapi karena mereka bersungut-sungut, bangsa Israel tidak masuk ke tanah Kanaan, angkatan yang keluar dari Mesir. Yang masuk hanya dua, Yosua dan Kaleb. Mari saudaraku, ada banyak berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai itu tidak tercapai dan tidak tergenapi dalam hidup kita. Karena kita bersungut-sungut, karena kita tidak mengucap syukur. Kesimpulannya saudaraku, tidak muluk-muluk ternyata kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, bersukacita senantiasa. Yang kedua, tetap berdoa, terkoneksi dengan Tuhan. Dan yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Mari saudaraku, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita, dan demikian yang bisa saya sharingkan buat kita. Jikalau saudara diberkati dengan sharing firman Tuhan ini, saudara, sahabat-sahabat, teman-teman bisa sharingkan kepada orang-orang lain, bisa bagikan kepada orang-orang lain. Dan jangan lupa supaya channel ini bisa terus memberkati, subscribe dan like, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan orang-orang lain juga diberkati. Tetap andalkan Tuhan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, shalom, shalom.